Nah, gini, historisnya mereka masuk ke Kabupaten Banyuasin itu mungkin sebelum Kabupaten Banyuasin mekar. Jadi program transmigrasi oleh Presiden Soeharto zaman Iya, ya, aku itu. pernah dengar itu tuh. Kemudian mereka ditempatkan di daerah-daerah. Kalau sekarang ini ya transmigrasi itu lebih ke daerah jalur misalnya. Nah, maka di sini kan sementara lahan ini kan tidak menambah. Sehingga di situ rentan nih kejadian misalkan yang kemudian lahan ini tidur, kemudian tidak dikelola oleh pemiliknya, mungkin pemiliknya tuh pulang lagi ke Jawa atau entah merantau kemana, ada yang masuk lagi menguasai. Kita memang butuh pemerintah harus proaktif, kemudian fokus, dan kemudian memang betul-betul memfasilitasi antara masyarakat dan pihak investor dalam hal ini yang mempunyai perusahaan perkebunan untuk menyamakan kemudian tujuan daripada pengembalian hak-hak kepada masyarakat yang bersengketa ataupun juga kewajiban dan hak-hak oleh perusahaan. Beberapa persoalan hukum yang dihadapi oleh para petani. Tapi yang banyak terjadi itu masalah sengketa lahan antara petani dan pihak perusahaan. Nah, namun dalam hal ini responsif pemerintah dalam hal mendukung para petani meningkatkan produksi pertanian ini sudah cukup bagus. Namun kemudian untuk masalah kemudian responsif terkait masalah perlindungan hukumnya kita masih belum begitu melihat bahwa ini secara maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatur Rahman Noval di Lentera Demokrasi. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu wilayah yang cukup luas, cukup fenomena, cukup bahkan menghasilkan banyak sumber daya alam yang cukup limpah. Mulai dari kelapa, padi, karet, dan lain-lainnya. Ada beberapa hal yang patut kita sikapi yang terjadi di Provinsi Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Edi Ariansah SH. Selamat sore Bapak, sehat Bapak? Sore. Alhamdulillah. Kebetulan Bapak Edi Ariansah ini adalah ketua dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan di Kabupaten Banyuasin. Dan juga Ketua Karteker Karang Taruna Kabupaten Banyuasin. Di Kabupaten Banyuasin tuh Pak, kan cukup menghasilkan sumber daya alam yang melimpah gitu ya Pak ya. Bahkan sampai aku baca tuh dia menghasilkan banyak padi, menyuplai di Sesumsel ini gitu ya Pak ya. Bisa Bapak jabarkan sedikit gitu Pak tentang petani itu Pak di Kabupaten Banyuasin. Jadi memang Kabupaten Banyuasin selain memang penyuplai gabah kering, padi dalam hal ini untuk di wilayah Sumatera Selatan bahkan di luar Sumatera Selatan. Dengan geografi wilayah pertanian khususnya sawah yang cukup lumayan luas. Kemudian juga begitu luas juga di tanam tumbuh misalkan sawit, kemudian kelapa sawit dan karet itu sendiri. Nah, hari ini bahwa proses perjalanan para petani dalam rangka meningkatkan produksi dari hasil pertanian mereka untuk kesejahteraan mereka itu memang sudah cukup lumayan disupport, kemudian direspon oleh pemerintah setempat. Misalkan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Tanaman Hortikultur melalui pemerintah setempat, bupati dan wakil bupati yang hari ini memang fokus melakukan program-program untuk meningkatkan hasil maupun produksi dari pertanian itu sendiri. Misalkan yang kita lihat bahwa setelah
program swasembada pangan dari pusat, kemudian direspon oleh tingkat daerah, kemudian bagaimana sikap daripada pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait dalam hal ini. Misalkan yang paling penting itu kemudian bagaimana merespon dari pihak pemerintah dalam rangka meningkatkan hasil produksi itu sendiri. Cukup menarik gitu ya Pak ya. Tadi dalam beberapa momen Bapak bilang kalau misalkan ada tentang hukum dari perlindungan hukum si petani, ya kan? Berarti salah satu upaya pemerintah gitu untuk turun ke petani langsung. Itu gimana itu Pak? Secara spesifik bisa dijabarkan Pak? Oke, kalau terkait masalah perlindungan hukum memang ada kita saksikan beberapa persoalan hukum yang dihadapi oleh para petani. Tapi yang banyak terjadi itu masalah sengketa lahan antara petani dan pihak perusahaan. Nah, namun dalam hal ini responsif pemerintah dalam hal mendukung para petani meningkatkan produksi pertanian ini sudah cukup bagus. Namun kemudian untuk masalah kemudian responsif terkait masalah perlindungan hukumnya, kita masih belum begitu melihat bahwa ini secara maksimal. Jadi memang berlarut-larutnya sengketa yang terjadi antara petani dengan pihak perusahaan, misalkan masalah plasma sawit, kemudian masalah masalah lingkungan dengan masyarakat, ini kadangkala memakan waktu terlalu panjang konflik ini. Nah, sehingga kita memang butuh pemerintah harus proaktif, kemudian fokus, dan kemudian memang betul-betul memfasilitasi antara masyarakat dan pihak investor dalam hal ini yang mempunyai perusahaan perkebunan untuk menyamakan kemudian tujuan daripada pengembalian hak-hak kepada masyarakat yang bersengketa ataupun juga kewajiban dan hak-hak oleh perusahaan. Kebetulan Bapak juga sebagai ketua di Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan di Kabupaten Banyuasin. Tadi kan kita berbicara tentang pemerintahnya, ya kan? Tentang sengketa-sengketa yang terjadi di Kabupaten Banyuasin dan lain-lainnya. Bagaimana respon dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan Kabupaten Banyuasin ini terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat gitu Pak, di petani, khususnya yang memang prihatin gitu Pak. Itu gimana itu Pak? Jadi sejauh ini saya dikasih amanah untuk menjadi ketua YBH SSB Kabupaten Banyuasin itu tepatnya di bulan 5 2022. Artinya kurang lebih di 3 tahun yang lalu. Udah 3 tahun berjalan Pak. Nah, dalam proses perjalanan kita menghimpun kawan-kawan, kita belum melakukan pendampingan advokasi secara real. Tapi kita juga sudah menginventarisir persoalan hukum yang dihadapi oleh petani dalam hal ini. Yang pertama yang kita lihat bahwa kekurang tahuan para petani dalam memahami prosedur hukum atau kurang sosialisasinya tentang hukum dan undang-undang tentang keagrariaan dan tentang pertanian. Nah, sehingga dalam waktu yang mereka tidak kemudian ketahui, tiba-tiba mereka lahannya dikuasai. Atau dalam waktu mereka berproses melakukan penanaman, tiba-tiba lahan mereka ini diklaim. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah, kami dari YBHSS Berkeadilan sudah menginventarisir kawan-kawan di posko itu ada memang beberapa
persoalan-persoalan yang kemudian ke depan ini akan kita coba untuk kita respon, kita coba berdiskusi dulu, mencari akar persoalan. Sehingga konflik yang terjadi antara petani dan dengan perusahaan ini menjadi sebuah pembelajaran, kemudian yang bisa untuk diselesaikan, ditemukan win-win solusi. Nah, dalam hal ini kami juga selaku YBH, kawan-kawan YBH, mungkin ada lagi kawan-kawan YBH lain, tentunya tidak bisa juga kami sendiri yang melakukan turun ke bawah. Makanya kami minta dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Banyuasin untuk merespon dan juga memberikan ruang, entah itu mengkoneksikan atau mencari solusi tentang terkait permasalahan-permasalahan sengketa lahan. Karena persoalan petani hari ini untuk di persoalan hukum masalah lahan. Misalkan masalah hak mereka mendapatkan plasma, kemudian tanah yang mereka garap kemudian diklaim. Bahkan tidak juga dengan perusahaan, bahkan perorangan terjadi sengketa masalah lahan. Artinya kan seperti itu. Nah, cuman lebih luas lagi kita memandang bahwa hari ini sangat disayangkan ketika pemerintah sudah kemudian berusaha maksimal dalam rangka mensupport produksi pertanian di Banyuasin, misalkan di daerah Pulau Rimau, kemudian Selat Penungguan, kemudian di Muara Padang, kemudian Muara Sugian dan Air Kumbang. Hari ini akses jalan, infrastrukturnya lagi dibangun tuh, misalkan jembatan tanah kering sudah diperbaiki, sehingga suplai produksi petani hasil kebun ini itu bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga tidak mengurangi kadar kesegaran dari buah sawit misalnya, yang kemudian diterima oleh perusahaan. Nah, ini sangat penting nih. Hari ini pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah berupaya sampai sejauh itu. Kemudian di daerah-daerah yang kemudian tidak bisa dijangkau langsung oleh transportasi kendaraan darat, bagaimana pemerintah kabupaten sudah membuat pelabuhan-pelabuhan untuk tongkang mengangkut padi dan sebagainya. Nah, kalaupun hal ini kemudian tidak didukung dengan misalkan upaya ataupun advokasi hukum terhadap lahan-lahan petani, maka ini tidak menjadi bermanfaat untuk petani yang kemudian lahannya bersengketa. Jadi kurang lebihnya seperti itu kondisi hari ini. Berarti ada permasalahan tuh nggak bukan di penyerobotan tanah, ya kan? Itu antara persorangan, bahkan sampai persorangan tuh ada serobot-serobot gitu ya, Pak? Bahkan ada. Karena gini, historisnya mereka masuk ke Kabupaten Banyuasin itu mungkin sebelum Kabupaten Banyuasin mekar. Jadi program transmigrasi oleh Presiden Soeharto zaman itu. Ya, aku pernah dengar itu. Kemudian mereka ditempatkan di daerah-daerah. Kalau sekarang ini ya transmigrasi itu lebih ke daerah jalur, misalnya kalau di Banyuasin mereka mendapatkan setengah hektar atau sekitar 5.000 meter persegi rumah dan halaman, kemudian kurang lebih dapat 2 hektar untuk bertani. Nah, sementara dalam proses perjalanan hidup mereka beranak pinak, kemudian mereka mengandalkan 2 petak sawah ini yang dikelola. Nah, maka di sini kan sementara lahan ini kan tidak menambah. Sehingga di situ rentan nih kejadian misalkan yang kemudian lahan ini tidur, kemudian tidak dikelola oleh pemiliknya, mungkin pemiliknya tuh pulang lagi ke Jawa atau entah merantau kemana, ada yang masuk lagi menguasai serobot. Kemudian berapa tahun kemudian dia pulang lagi, kok tanah saya nih, itu sering terjadi. Bahkan kami juga sudah mendampingi secara person
ke para petani-petani yang kemudian sengketa lahan seperti itu. Lalu untuk di wilayah ranah sawah ya, sawah. Tapi kalau misalkan di kebun sawit, dia biasanya dihimpun dalam koperasi desa. Kemudian persengketaannya bukan antara mereka, tapi dengan perusahaan. Perusahaan. Mereka terima plasma pada saat itu. Bisa seperti itu. Aku pernah dengar juga bahkan sampai penduduk asli Kabupaten Banyuasin itu udah sangat minim gitu ya, Pak. Rata-rata udah transmigran gitu. Lebih dari 50% itu transmigran. Betul. Memang Betul itu, Pak. Memang kebanyakan makanya kalau kita boleh berkata bahwa sesungguhnya Banyuasin ini Kultural, ya. multikultural. Bahkan kita tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa Banyuasin ini miniaturnya Indonesia. Karena di situ suku Jawa yang mendominasi, kemudian di pesisir-pesisir sungai di daerah misalkan Makartijaya dan daerah Banyuasin II itu banyak orang Bugis. Kemudian dari Bali juga ada. Jadi memang multikultur yang ada di Banyuasin. Sementara untuk warga asli dia marga-marga. Misalkan dia sudah di tengah nih, misalnya di daerah Betung, kemudian di Pangkalan Balai, di Talang Kelapo, Banyuasin I. Kemudian di Banyuasin II di Sungsang itu daerah Telang juga itu masih ada, bahkan masih banyak juga. Tapi kalau kita hitung dari jumlah kalkulasi, ya 50%-nya memang pendatang. Luar biasa ya, berarti dalam fenomena multikultural ini gitu Pak, banyaknya pendatang-pendatang gitu kan, transmigran yang ada di Banyuasin itu berdampak gitu gak Pak terhadap suplai entah itu bibit, pupuk, ya masuk ke sarana dan prasarana lah gitu, bahkan sampai ke pasca panen gitu. Itu ada impact entah itu positif ataupun negatif gitu, itu ada gak sih Pak? Kalau sampai dengan hari ini otomatis begitu masuk masyarakat untuk kemudian mengisi wilayah yang hari ini kosong, maka pergolakan ekonominya pasti tumbuh tuh. Artinya kebutuhan terhadap pangan, kemudian kebutuhan terhadap sandang dan papan, terus juga kebutuhan pendidikan dan kesehatan otomatis meningkat. Nah, hari ini memang yang kita nilai bahwa suplai misalkan bibit, kemudian kemudahan pupuk subsidi untuk para petani, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian sarana pertanian misalkan pakai alat-alat alsintan yang baik, ini sudah dilakukan. Hari ini sudah dilakukan. Nah, memang kendalanya karena wilayah Banyuasin ini besar, sehingga pemerintah juga ini kewalahan. Tapi karena kita sinergis dengan programnya Prabowo hari ini, bahwa mengutamakan ketahanan pangan, hari ini beberapa lahan yang kemudian tidak produktif akan dihidupkan kembali produktif. Seperti itu, dengan misalkan dalam hal ini merangkul misalkan para tentara untuk ikut terlibat dalam mensupport ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah pasca panen, yang kita inginkan bahwa bagaimana pemerintah dalam hal ini berperan menjaga stabilitas harga padi kering, gabah kering maksudnya, kemudian harga sawit, harga kelapa. Nah, ini tentunya harus transparan juga ke petani, sehingga petani juga tidak kemudian disimpang siurkan dengan harga-harga yang tidak jelas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga dalam rangka ini ya kita sangat mendukung nih hari ini kinerja pemerintah nih dalam rangka memperbaiki infrastruktur untuk melancarkan suplai hasil tadi. Baik itu di daerah perairan maupun di daerah daratan. Yang hari ini kondisi infrastrukturnya masih sangat luar biasa. Masih berlumpur. Tapi sudah mulai ada yang sudah dibenahi itu, misalnya daerah Selat Penuguan, kemudian di daerah Air Sale
kemudian di itu hari ini mungkin lagi dibangun tuh. Misalnya sekarang di daerah Mendal-Mendil rambutan ujung itu perbatasan dengan Oki juga sudah lagi direhab. Sudah lagi direhab jalan. Nah, mudah-mudahan itu begitu. Kalau tentang kondisi ekonomi gitu Pak, kita lihat petani. Kondisi ekonomi para petani ini gimana itu Pak? Apakah kekurangan gitu atau bagaimana itu Pak? Kalau sejauh ini kondisinya ya pasti turun naik lah ya. Artinya kan ada yang memang kemudian dia ekonominya mapan karena dia punya wilayah punya hektarnya, luasan lahannya cukup luas. Tapi ada juga yang hari ini petani kemudian dia bergantung hidup di lahan kecil ini, di dua kapling sebutannya itu, atau di 2 hektar ini, di situ semua. Nah, ini makanya bagaimana kemudian support daripada pemerintah untuk meningkatkan hasil panen. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah 2 kali panen dalam setahun. 2 kali panen dalam setahun. 2 kali panen. Kemudian ada juga program mereka itu misalkan nunggu masa dari panen ke penanaman tuh ada yang nanam jagung, kemudian tumpang sari namanya. Nah, ini luar biasa. Tapi bagaimana untuk menjaga ini, pemerintah harus maksimal, misalkan penyaluran bibit, penyaluran pupuk, kemudian pendampingan penyuluhan dari pertanian untuk para petani, kemudian sarana juga, misalkan alat bajak, kemudian alat untuk melancarkan saluran-saluran. Nah, sehingga dengan lahan sedikit ini untuk menghidupi satu keluarga ini sudah luar biasa. Tapi kalau misalkan kemudian bibit mereka tidak disediakan, artinya mereka harus mengeluarkan kos lagi untuk membeli bibit, kemudian pupuk subsidi mereka susah. Sementara ini mau tidak mau nih, tanaman ini harus dikasih pupuk. Nah, kalau kemudian hal-hal ini disupport sama pemerintah, ya kita pikir ada perbaikan di ekonomi petani ini. Baru bisa membaik gitu ya. Bapak tadi kan kita udah ngebahas dari sisi YBH-nya gitu ya Pak ya. YBH SSB Kabupaten Banyuasin. Kebetulan Bapak kan juga sebagai Ketua Karteker Karang Taruna Kabupaten Banyuasin. Ya kan? Itu salah satu jabatan yang luar biasa gitu kan, dipercaya sama masyarakat. Kira-kira tindakan apa gitu Pak dari sisi pandang Karang Tarunanya gitu? Tindakan apa yang akan Bapak lakukan merespon tentang situasi dan kondisi di masyarakat ini gitu, di petani ini gitu Pak? Jadi saya cerita sedikit ini masalah Karang Taruna di Banyuasin. Kurang lebih di bulan 12 2024 saya mendapat mandat menjadi karateker karena kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Banyuasin yang sebelumnya itu sudah demisioner. Saya diberi mandat karateker. Memang awalnya kita akan melakukan konsolidasi ke kecamatan secara administratif. Jadi saya minta SK kawan-kawan Karang Taruna di tiap kecamatan, kemudian sampai dengan hari ini sudah ada beberapa kecamatan yang sudah kita lakukan pemilihan tingkat kecamatan. Nah, memang ada beberapa kecamatan lain yang hari ini gantung. Karena mereka sudah habis juga. Sudah habis masa jabatan. Artinya kita harus mencari orang untuk menjadikan dia ketua karateker kecamatan. Nah, berkaitan dengan ini, hari ini struktur Karang Taruna itu sampai ke tingkat desa. Iya. Yang kemudian di tingkat desa ada orangnya. Yang dia kemudian bahwa Karang Taruna ini harus bersinergis dengan pemerintah. Artinya kalau dia di tingkat desa, dia harus kolaborasi dengan kepala desa. Dalam rangka itu. Kita belum melakukan konsolidasi nih terukur. Masalah peran serta kawan-kawan Karang Taruna dengan petani di desa. Tapi kita juga sudah menyiapkan bahan ini untuk kita diskusikan. Kemudian program apa yang kemudian yang bisa dibantu oleh kawan-kawan Karang Taruna khusus di sektor petani. Begitu. Luar biasa tadi kita percakapan tentang petani ini, Pak. Bisa Bapak keluarkan statement terakhir untuk menutup sesi diskusi kita tentang petani ini di Kabupaten Banyuasin? Ya,
Terima kasih. Yang pertama bahwa kami menilai bahwa memang potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuasin ini cukup luar biasa. Ya, harapan kami bagaimana pemerintah tetap mensupport para petani, baik itu petani padi maupun kelapa sawit dan petani karet. Ini sektor yang besar di 4 bidang ini. Dengan harapan bahwa memaksimalkan support dan program-program pertanian melalui pemerintah ini sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, kami minta juga kepada pemerintahan Banyuasin juga merespon setiap persoalan-persoalan sengketa lahan atau juga persoalan-persoalan lambatnya suplai produk nih. Artinya kan akses infrastrukturnya juga harus ditingkatkan. Tapi karena kami di sini selaku Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Berkeadilan Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin, kami minta bahwa bagaimana pemerintah dapat berperan aktif dalam rangka memfasilitasi sengketa-sengketa baik antara petani dan petani, antara petani dan katakanlah pribadi, maupun antara petani dengan perusahaan. Nah, karena memang kalau kemudian pemerintah berada di tengah, kemudian pemerintah netral dalam hal ini, maka hak dan kewajiban masing-masing, baik itu investor maupun petani, sama-sama menemukan solusi Titik yang temunya, baik. ya, solusi yang baik. Ya, sepertinya itu. Oke, baik, kita sampai ke ujung diskusi kita. Tadi kita sudah membahas tentang petani. Seperti yang kita tahu, pangan yang ada di Indonesia itu tergantung bagaimana petani ini bekerja. Jika memang sarana dan prasarananya itu terkendala, itu bisa menjadi hal yang sangat amat fatal. Sekian dari saya, kembali lagi di Lentera Viral Demokrasi.